Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Moho Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat tangguh dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Dengan sebuah harapan tentunya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, tetap saja diharapkan selalu always selalu, ya, untuk anti skip dan anti download. Aku ulangi lagi, untuk anti skip dan anti download. Sekali lagi, anti skip dan anti download. Sebetulnya di Mampir Mombe pagi tadi itu aku akan membahas tentang pembajak konten YouTube, ya, karena videoku dibajak lagi itu, ya. Cuman karena aku pikir-pikir lain kali lah, mungkin besok atau kapan, karena sholat itu merupakan hal yang urgen untuk kita bahas. Makanya Mampir Ngombe tadi pagi itu akhirnya bergeser, kita melanjutkan masalah sholat, ya. Tentunya itu juga belum bisa dikatakan telah menjelaskan posisi sholat secara holistik, belum, ya, karena sholat itu pelik, harus ditinjau dari segala macam sudut pandang. Tentunya harus dihadirkan hadis-hadis yang juga tidak sedikit, dan tergantung kita mau membidiknya dalam sudut pandang masalah yang mana, gitu, ya. Tapi setidaknya aku telah mencoba untuk, ya, minimal kajian kita yang seri kedua tentang sholat tadi itu menjadi trigger bahwa kita sadar bahwa sholat itu penting, gitu, ya, terutama yang laki-laki, karena nanti kita yang dimintai bertanggung jawab tentang anak kita, tentang istri kita, tentang siapa yang hidup dalam tanggungan rumah kita. Apakah kita sudah mengajarkan, memerintahkan sholat untuk mereka, ya. Sorry. sorry. Ada, ambil air putih, ambil air putih yang panas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah, ya. Oke, selanjutnya bagi yang berkenan, nah, kan aku sudah memberikan pintu, jangan di-download, ya, karena channel ini masih dalam pertumbuhan dan itu kalian tahu semua bagaimana perkembangan viewernya. Kalau subscribe-nya sih alhamdulillah progresnya maju terus, ya, sesuatu yang sangat mengejutkan bisa mencapai 31.000 itu, ya. Cuman kan viewernya masih, ya, jauh banget kalau disandingkan, ya, dengan channel-channel yang lainnya, ya. Jadi biarlah channel ini dulu bertumbuh, gitu. Kalau nanti aku akan merubah ketentuan itu bisa atau tidak kan bagaimana nantinya aja. Tapi untuk detik ini, ya, aku belum mengizinkan siapapun yang mendownload video-videoku lalu mengunggah ulang atau mereupload, ya, apalagi itu dipotong, ya. Lewat sana. Ya. Nah, makanya kalau memang, Pak, saya mau membantu dakwah, kan aku sudah kasih tahu caranya seperti ini. Bagi Anda yang berkenan, silahkan di-share linknya. Jangan kamu download, kamu potong, kamu reupload. Itu kan pembajakan itu, gitu, ya. Oke. Dan semoga bagi yang berkenan, ketika dia men-share link-link kajian dari channel dakwah ini,
Itu menjadi catatan langit bahwa dia telah mengambil bagian dalam dakwah Islam. Selanjutnya untuk seluruhnya aku nggak bisa sebut satu persatu. Doa kalian baik-baik yang dipanjatkan kepada Allah untukku, dan aku juga memanjatkan doa kepada Allah untukmu. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Ini merupakan seri keempat. Aku nggak tahu apakah ini bisa selesai dalam waktu setengah jam sehingga kita tutup menjadi seri tamat, ataukah harus berkembang lagi. Aku nggak tahu ya. Jadi kita mengalir aja ya. Kalau bisa kita selesaikan di seri yang ini ya selesai di sini. Kalau enggak ya kita lanjutkan. Kalau kita nggak mau bersetoran ya. Seri yang keempat. Sorry. Oke. Sebelumnya aku baca dulu komen yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku terhadap kalian ya. Jadi aku tetap menghargai ya, mengapresiasi waktu yang kalian luangkan, pemikiran yang kalian berikan lalu dituangkan dalam kolom komentar. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim dari Kang Ikhwan Tamim yang punya Tangerang. Menyimak Tuan Guru, semoga selalu always dan always selalu, never tidak pernah dan tidak pernah never skip. Mantap ya. Keberkahan rezeki yang melimpah khususon buat Tuan Guru dan para pemberi sholawat pada channel ini. Amin amin ya robbal alamin. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya ya. Salam Islam rasional. Dari Tangerang kita terbang ke Sumatera Utara, tepatnya di Sidamanik. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir nyimak kajian, menambah wawasan ya. Semoga sehat Gus dan murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga semoga keluarga di Sidamanik sehat dan dilimpahkan rezeki yang barokah. Berikutnya, wah kan asik ini. Dari Sumatera Utara kita terbang ke Indonesia Timur, ke Ambon. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kang Halim Rais. Salam Isra, Ambon hadir, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih untuk Kang Halim Rais. Semoga keluarga di Ambon juga sehat selalu. Berikutnya kembali kita ke Jakarta ya, terbang balik ke Jakarta. Eben Aidir, Kang Eben Adir. Bener Gus, ternyata ada juga komentar viewer yang mengundang tanggapan berlogika. Sip lah. Salam dari Jayakarta. Oke. Berikutnya ini siapa? Kang Suratno Eko. 70 orang murid Yesus ini bener ada. Lukas 10 ayat 1 terjemahan baru. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu memutus mereka berdua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Gini Kang Mas Suratno Eko, bener ada ya, bener ada. Tapi kalau sampean, jadi gini loh, jangan asal comot ayat jadi kacau nanti. Tentang 70 murid Yesus itu memang benar ada, tapi ini dia konteksnya beda dengan yang kemarin. Yang kemarin kan jenengan itu mengira bahwa ini substansinya sama, padahal beda. Ya, ini coba kita lihat Lukas 1 ya, Lukas 10:1, Lukas 10:1 ya. Itu perikopnya apa coba? Perikopnya saja sudah beda Mas ya. Jadi jangan cocokologi gitu, justru nanti jenengan nggak ngerti petanya ini Alkitab maksudnya mau kemana. Nah ini lihat ini perikopnya Yesus mengutus 70 murid. Memang ada, tapi ini tidak sedang bercerita tentang Yesus yang berjalan di atas air di Danau Galilea itu. Gitu loh Mas. Ya. Kan di situ kan di Danau Galilea itu kan jenengan intervensi itu meskipun dalam kurung aku maklum lah ya. Cuman ketika jenengan menafsirkan itu 70 murid, orang lain bisa menafsirkan lain.
Karena itu kan tambahan dalam kurung. Begitu juga ketika kenapa aku menyuruh teman-teman Islam hati-hati dengan dalam tanda kurung, karena itu intervensi si terjemah. Maka supaya kamu tahu, lari ke original teksnya. Sama Mas, Al-Quran, Alkitab itu ketika diterjemahkan itu yang namanya terjemahan bisa salah. Ketika dalam terjemahan ada dalam kurung, itu pemikiran si penerjemah. Kita boleh agree, boleh no, boleh setuju, boleh tidak. Nah, kemarin yang jenengan lakukan itu saya tolak. Karena jenengan sudah pastikan 70 menit, padahal itu tidak ada keterangan 70. Kalau jenengan nukil di Lukas 10 ya, Lukas 10 ayat yang 1 itu judulnya Yesus mengutus 70 murid. Iya, ada 70 murid, tapi ini tidak berkaitan dengan Yesus berjalan di atas air. Gitu loh, Mas. Ya. Beda ya. Tapi kalau jenengan bilang, itu kan yang disuruh pulang itu kan, yang banyak itu kan. Itu jenengan dalam kurungi 70 orang murid gitu kan. Kan itu bukan daerah yang dituju. Akhirnya kan Yesus kan ke muridnya yang berlayar di atas danau itu. Jadi kan lost konteks. Sedangkan ini kan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi Yesus. Yesus kan nggak berkunjung ke sana. Justru Yesus berkunjung atau bergerak ke perahu untuk menolong para muridnya dengan berjalan di atas air. Lost context, Mas, kalau kamu bawa ke sini. Gitu. Ya. Perikopnya aja beda kok, jadi beda itu. Kalaupun ada 70 murid, iya. Tapi konteksnya terus kamu bawa ke sini itu menjadi salah. Tapi kalau kamu punya penafsiran seperti itu, ya monggo lah ya. Karena namanya dalam kurung itu kan kita boleh setuju, boleh tidak. Artinya kamu pastikan bahwa yang disuruh pulang itu 70 orang gitu ya. Ya monggo silahkan lah. Ya, oke, itu untuk Kang Masku Suratno Eko ya. Kang Mas Suratno Eko. Nggak tahu di Kristen apa ini. Belum konfirmasi dia, GKJW atau apa. Berikutnya Gispati Soleha kita dari Palu ya. Alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita mau selalu dalam ridho Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam juga untuk keluarga di Palu ya. Pengen juga sekali-kali terbang ke Palu ya. Aku belum pernah masuk ke Palu. Berikutnya, ini Kang Mas Rahmat Mustafa akhir aja ya, karena menarik ini Kang Mas Rahmat Mustafa ya. Aku kemarin tidak sedetil ini ya, tidak sedetil ini lebih didetilkan lagi dan bagus untuk kita diskusikan. Aku cuma menitik beratkan itu suasana alamnya malam loh. Sebagaimana malam tentunya kita tidak bisa melihat orang dengan jelas. Bahkan kadang sama sekali tidak bisa melihat karena pekatnya malam ya. Oke, nanti Kang Rahmat Mustafa di akhir aja ya. Berikutnya Edi Rahayu. Salam Isra, Guru tetap setia nyimak, semoga Guru sehat selalu. Nggih, matur nuwun. Maaf Guru, Ujung Padang itu kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun yang geografinya bersebelahan dengan pesisir Batubara Tanjung Tiram. Matur nembah nuwun, Tanjung Tiram. Apa ini kalau lewat Siantar bisa lewat lewat perdagangan itu kah? Terus masuk terus nanti? Atau sebelah mananya Tanjung Balai ini ya? Ya nanti mungkin satu waktu bisa jalan-jalan ke sana ya. Oke, terima kasih untuk saudaraku Edi Rahayu yang ada di Ujung Padang ya. Matur nuwun, salam untuk keluarga di sana. Ini sepertinya Puja Kesuma ini ya, Kang Mas Edi Rahayu. Itu gengnya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera ya. Berikutnya Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Kang Mas. Berikutnya Kang Nurkolis yang punya Brebes. Hadir nyimak, salam baru. Dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam juga untukmu saudaraku yang di Brebes, semoga dalam ridho Allah. Di Masunse, Semarang kali ini banjir, selalu hadir mengaji Tuan Guru. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu Dimas ya. Kang Mas Naryo Enri, Tulungagung, malam Ahad
ikut nyimak ngaji Gus, monggo silakan. Semoga kipas anginnya sudah beres yang kemarin ya, sudah bisa dipakai. Tapi aku nggak pernah pakai kipas angin ya, karena di sini sudah dingin. Oke, Kang Ahmad Kusairi. Hanya orang yang berilmu tinggi siapa yang bisa mengerti bahwa Tuhan adalah firman, firman juga adalah anak Tuhan. Yang benar adalah bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terima kasih untuk Kang Mas Ahmad Kusairi ya. Seharusnya yang tidak diperanakkan ini dia tulisnya Allah tidak beranak dan tidak beranak. Oke. Terima kasih Kang Mas Ahmad Kusairi. Berikutnya 2 kali Kang Suratno Eko. Maaf ralat saya bukan dari Semarang. Di Semarang hanya main di tempat saudara di Poncol. Saya dari Kresiden Madiun Gus. Oke, matur nuwun. Saya banyak teman di Madiun ya. Ada di mana itu Jiwan ya, Madiun. Oke, salam untuk keluarga di Madiun Kang Mas Rano Eko. Ya, matur nuwun, sorry ya, sekarang ini sudah dilahat. Maka saudara kita yang di Madiun itu namanya Kang Suratno Eko. Oke, matur nuwun Kang Mas. Berikutnya Glogok Jaran, Kediri always hadir Gus. Oke, matur thank you. Kapan-kapan kita bisa menikmati soto Kediri ya di daerah Ngadiluih itu. Tapi semangkok cuman segini. Kecil mangkoknya. 3 mangkok aja gue 4 habis tuh. Aduh. Kecil mangkoknya soto Kediri itu. Berikutnya Penghubung Borneo Kalimantan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Samarinda nyimak penasaran seri berikutnya. Bagus, berarti kamu pecinta ilmu ya, karena memang belum tuntas. Silahkan diikuti. Ini sekarang seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di Samarinda. Oke. 3 kali Kang Mas Surano Eko. Betul sekali, anak Pak Sukoco ya pasti gerah itu 3 jempol. Oke, matur thank you. Soleha kita Fenty Wijaya Jakarta nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Jakarta. Herman Edison 3 jempol. Terima kasih. Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak salam Isra. Oke, terima kasih. Aditya Mahardika Semarang derek ngaji Bapak Guru. Oke, monggo silakan untuk Kang Mas Aditya Mahardika. Oh, bagus banget namanya ya. Berikutnya Double D ya, Kang Mas Didik nyimak Gus. Monggo. Ini El Diablo ini siapa? Namanya nama-nama orang Amerika Latin, tapi bahasanya bahasa Pasundan. Kau 14. Nomor seberahanya kau 14. Ulin kamana tuh? Ulah ulin ya. Di dia wae ya. Nomor hiji atuh eta mah nomor kau 14. Nomor ke-14 dia. El Diablo. Atuh nuhun sadayana Kang. Kemudian Kang Mas Budi Boga Lahat hadir. Oh, dari Lahat. Oke. Terima kasih Mas Budi Boga. Lahat itu berapa kilometer dari Batu Raja? Ya. Daerah Durian. Kang Mas Irfan Al Akbar Kerinci Jambi nyimak sambil makan malam di malam Ahad yang gerimis. Aku suka pakai Ahad aja ya. Oke, terima kasih matur thank you untuk Kang Mas Irfan Al Akbar. Semoga bendungannya segera selesai ya dan membangun di tempat lain. Oke. Matur nuwun Kang Mas Irfan Akbar. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang 45 menit. Mantap. Terima kasih ya. Sahran Gipari Kang Mas kita ini selalu setia ini meskipun terlambat ya. Oke. Sili Arlison Ginting MTH, Bapak dosen kita. Salam untuk keluarga di Tanah Karo. Semoga sehat selalu dan tetap aku berharap, ayo jangan MTH saja dong. Cepat master, nanti cepat doktor, siapa tahu profesor. Dan dipromosikan untuk jadi dosen ya. Supaya Gus Betik punya teman Pak dosen. Ya. Ini Pak dosen kita ngajar bahasa apa lupa aku. Bahasa Yunani ya. Beliau yang memberikan informasi ke aku ketika aku salah. Dulu aku kira huruf-huruf Yunani itu hanya besar saja atau tidak ada besar kecil gitu ya.
ternyata ada besar kecilnya. Meskipun kesalahanku itu juga beralasan karena semua catatan-catatan Injil yang aku baca itu dalam huruf besar semua. Ya, tidak dalam huruf kecil, tapi informasi dari Bapak dosen kita ada besar ada kecil ya. Tidak seperti huruf-huruf Arabiun dan Ibraniun itu tidak mengenal huruf besar kecil ya. Itu yang pernah disampaikan oleh Bapak dosen kita. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tanah Karo. Heilong, Kang Mas Heilong. Ho ho hi he. Iya, ngaji sekarang itu ngajinya itu ho ho hi he gitu ya. Sorry. Jadi umat itu kapan menjadi cerdas sehingga Islam bisa bangkit gitu ya. Kalau diajak yang serius terus mumet kepalanya. Padahal Gusti Allah memerintahkan kita untuk menggunakan logika ya. Tapi kalau diajak berpikir langsung nggak mau. Maunya kajian-kajian yang nggih napa nggih. Yang nggih orang pilihannya nggih napa nggih. Itu identik dengan ho ho hi he. Ya sudahlah, yang penting kita melakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Semoga yang begitu-begitu tidak lagi ya nggak apa-apa sih, cuman itu bukan menjadi yang utama gitu. Yang utama itu logik ya, rasionalitas kita diasah untuk memahami Islam ini gitu. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Heilong. Kemudian Kang Mas Edi Margono dari Arek Malang, Borneo, Rembang, Palu belum muncul ini. Di absen sama Kang Mas Edi Margono, di absen dari Yogyakarta. Kainko, Borneo tetap Nimagus. Oke, terima kasih Kainko yang ada di Borneo. Salam untuk keluarga di sana. Semoga sehat selalu. Oke, aku akan bahas sekilas saja ya, karena aku anggap masalah Alkitabiahnya sudah kita selesaikan ya, seperti itu masalahnya. Makanya sulit mau dipakai. Ya, sedangkan Lukas sendiri tidak menuliskannya. Ya, jadi permasalahan dari segi kritik teksnya seperti itu sudah bermasalah banget. Nah, kemarin sudah kita diskusikan, aku ini hanya menambahkan saja. Jadi kalau kita nukil ya, makanya dia kan pakai kira-kira, itu menunjukkan ini hadis gitu loh, nggak pasti. Nah kalau kitab suci kira-kira kan jadi kacau. Jadi orang menolak, masa Allah kok kira-kira? Karena kitab suci itu firman Allah. Ya. Kalau aku sih begitu. Jadi kalau aku mengatakan bahwa ini levelnya hadis, itu justru aku menjaga kesakralan Injil yang diterima oleh saudara-saudara Kristenku yang sekarang. Karena kalau hadis seperti itu tidak masalah, namanya juga hadis. Gitu loh ya. Cuman yang membuat orang ngerti itu memang tidak gampang. Kadang-kadang kalau gobloknya itu sudah berkarat, dikasih tahu ya, yang tidak tahu-tahu. Bila boleh jadi juga nggak mau tahu ya. Coba kita lihat Yohanes ya, Yohanes 6. Singkat ini, kalau Yohanes ini singkat. Ini sudah berjalan di atas air. Ini begini, ini tentang perbedaan Bethsaida Kapernaum sudah ya, dan itu tidak bisa dirukunkan memang. Ya sudahlah, keberadaan begitu, kalian mau pilih mana. Sekarang kita ke Yohanesnya saja ya, ke Yohanesnya saja ya, ke Yohanesnya. Yohanes ya. Petrus itu hanya dimunculkan itu di Matius loh ya. Di Markus Petrus tidak muncul, yang Petrus ingin juga berjalan di atas air. Di Yohanes juga tidak muncul gitu ya. Jadi kita fokus di Yohanes 19 ya. 16 19 ya. Ini dia. Yohanes ini kan 16:21, ini 16 sampai 21 ya. Kita merujuk yang ke 19. Di sini ada diksi begini, aku bacakan ya. Sesudah mereka mendayung kira-kira. Nah, ini menunjukkan ini hadis karena dia kira-kira, tidak exactly. Ya. Kira-kira, kan mana ada kitab suci kok kira-kira gitu ya. Jadi ketika aku mengatakan ini hadis, justru itu menjaga marwah
menjaga apa yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas tidak terdegradasi. Kalau dipahami secara membabi buta, ini adalah firman Allah, jadi gagal. Masa Allah kok kira-kira gitu loh. Ya. Oke, ya. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Kira-kira 2-3 mil jauhnya. Ya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Jadi setelah berjalan kira-kira 2-3 mil, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Aku sudah katakan kemarin, ini suasana gelap. Bagaimana kita bisa pastikan melihat sosok objek? Belum lagi dari sisi penulis. Penulis kok tahu kalau murid itu melihat dengan jarak 2-3 mil kira-kira. Penulisnya itu apakah memang hadir di perahu itu? Kan jadi sulit untuk dijelaskannya. Ya. Oke, sekarang kita sudah dibekali. Ini di breakdown ya. Tuh, di sini nampak tuh. Jadi gini breakdownnya ya. 3 mil laut ya, satu mil laut ya itu sama dengan 1000 ya 1,1 itu ya, bukan 1, ya 1,825 kilometer. Jadi hampir 2 kilo ya. Breakdownnya itu begini. 1,825 kilometer. Itu 1 mil laut ya. 1 mil laut. Nih. Ya. Kalau 3 mil laut, 3 mil laut ya tinggal kita kalikan. 3 dikali 1,825 kilometer ya. Maka ya dia akan ketemu ini totalnya menjadi 5,475 kilometer. Kalau kita bulatkan, dia menjadi 5,4 kilometer. Ya. Mampukah, benarkah para murid itu mampu melihat sosok objek dengan jelas dalam jarak 5,4 kilometer dan itu suasananya gelap? Otaknya dipakai kalau dijelaskan gitu loh. Jangan kesusu membantah saja. Aku ini ngajak, ini ada masalah, ayo kita pikirkan bareng. Way out-nya gimana? Bukan hujat menghujat, bukan merendah. Enggak. Di sini kita berdiskusi bareng. Makanya kalau kamu nggak bisa pakai otak, jangan ke channel ini. Jadi ketawaan nanti. Makanya setiap komen kan nggak ada yang aku delete. Paling kalau aku nggak berkenan skip, aku lompati aja, nggak aku baca. Supaya nanti publik tahu mana yang punya otak, mana yang enggak. Ini masalah, ayo kita selesaikan, gitu loh. Bukan terus seperti babi budak membantah saja kok dikasih tahu. Bantahannya kalau berdasar juga nggak masalah, ini bantahannya nggak mendasar. Ya, masalahnya ini, coba gimana rasio bisa nerima? 5,4 kilometer dalam suasana terang benderang pun itu kita tidak bisa lihat dengan yang nggak kelihatan. Jauh loh 5,4 kilometer. 5 kilometer itu aja jauh. Kita nggak tahu laki atau perempuan itu. Terus ini dia bisa para murid melihat Yesus berjalan di atas air dengan jarak 5,4 kilometer. Kalaupun ini siang tetap saja nggak bisa dilihat. Apalagi malam. Itu loh otakmu pakaian. Kok dikasih tahu itu.
Manusia itu dikasih otak. Kalau sudah nggak percaya terhadap kebenaran otak, berarti ya bukan manusia. Makanya Islam itu rasional, itu ngaku maksud. Kita mengedepankan rasio di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang nggak punya otak jangan masuk sini. Gitu loh, ya. Nanti bengek kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Sudah berapa, Le? Waduh, sudah 30 menit. Berarti ini akan selesai di seri yang kelima besok ya. Jadi tidaklah mungkin Yesus itu bisa berjalan di atas air. Dan itu atas pelaporan dari 5,4 km jarak pandang para murid. Nggak mungkin, bos. Ya, kalau kurang puas ini aku bacakan. Tapi kamu juga baca Bibelmu baca. Di Perjanjian Baru khususnya kitab Yohanes 6 yang ke berapa ini? Ke-19 ya. Begini. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Jelas itu 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Pertanyaan kan langsung nakal. Benarkah para murid bisa melihat sosok objek terus itu dinisbahkan kepada Yesus, apalagi itu berjalan di atas air dengan jarak sepanjang 5,4 km? Itu logika mana bisa menerima? Otak mana? Yang pertama. Yang kedua, suasana ini malam karena dia gelap. Menuju malam karena apa? Sudah senja kan itu. Ini malam loh. Apakah Yesus itu ketika berjalan di atas air dia punya sinyal terus ini ada cahaya gitu? Kalaupun ada cahaya tetap aja yang nampak sekedar cahaya, nggak bisa nampak itu secara objektif itu Yesus, nggak bisa. Ini masalah. Kemarin sudah masalah juga kita cari way out-nya nggak bisa. Kenapa sih? Aku sebetulnya nunggu Kristen-Kristen yang lulusan Alkitab lah ya, yang pernah sekolah bukan hanya ngoceh aja itu untuk apa itu sampah. Yang terdidik gitu loh ya, yang akademis, yang bachelor gitu loh ya. Kenapa ya Lukas kok tidak menulis gitu loh? Padahal ini kan yang sering menjadi sebuah ikon kan, Yesus bikin mujizat, Yesus bikin mujizat apa? Ya salah satunya berjalan di atas air. Artinya ikon ini benar-benar istimewa dalam kekristenan. Cuman kalau itu istimewa, kenapa kok Lukas tidak menulisnya itu loh? Pertanyaan itu yang mengganjal aku sejak dahulu kala hingga kini. Tidak ada jawaban dan aku mencari jawaban dari orang-orang yang memang punya kompetensi untuk menjawabnya. Kan tidak terjawab. Artinya ya kembali lagi, ini hadis. Ya, nanti belum lagi kita membagi sebuah cerita itu bisa cerita historis, bisa fiktif. Tapi kalaupun itu fiktif, itu masih dalam tanda kutip. Ya. Yang nanti aku akan jelaskan di seri kelima. Ya. Ini masalah besar. Kalau Yesus itu hanya dicatat oleh Matius, Markus, dan Yohanes saja tanpa Lukas, ya, dan dia kita nisbahkan sebagai hadis wajar. Sama dengan contohnya perintah sholat gitu ya. Tidak semua sahabat itu menulis perintah sholat. Karena pada waktu Kanjeng Nabi menceritakan tentang penjelasan sholat, itu kan tidak semua sahabatnya ada. Yang menulis siapa? Ya sahabat-sahabat yang hadir di saat itu. Gitu aja kok repot. Kan gampang dijelaskan. Karena itu posisinya hadis. Jadi jangan dibayangkan, aku ulangi sekali lagi supaya kalian kerangka berpikiran itu tahu ya jelas. Jangan dibayangkan para sahabat itu semuanya 1x24 jam bersama Nabi. Sehingga semua gerakan Nabi itu terkontrol. Dan semua sahabat tahu. Enggak. Sahabat itu juga tidak semuanya
1 kali 24 jam selalu bersama Yesus. Nah, kalau kita bawa ke sini itu kena. Bahwa ini levelnya hadis. Kenapa Lukas kok tidak menulis? Ya karena Lukas tidak punya informan yang hadir di tempat itu, gitu loh. Ya, hadir di tempat itu. Sekarang menjadi pertanyaan lagi, apakah itu benar-benar berjalan di atas air? Kan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, sulit. Memang kalau nggak paham sulit. Jadi gini loh ya. Kalau teman-teman yang galak-galak itu kan, kalau aku sih berusaha tetap mengakomodir ya. Bilang begini, lihat dulu Gus, hadis itu macam-macam, itu hadis doib pun bukan. Wah, repot lagi. Karena hadis itu nanti bermacam-macam. Teman-teman yang gawat-gawat itu bilang, itu hadis doib pun bukan, apalagi hadis sahih gitu. Kalau aku ya sudahlah ya, aku membuka diri, ya sudahlah kita terima sebagai hadis. Gitu. Ya, nah, hadis itu ya seperti itu, ya bisa benar bisa salah. Nanti ada yang sahih, ada yang doib, ada yang hadis ahad. Nah, sekarang kita ketemu dengan fakta seperti ini. Kalau kita uji dengan sains, tapi kitab suci bukan kitab sains loh ya, ingat. Nggak mungkin orang bisa melihat dalam jarak 5,4 km. Nggak mungkin, wis lah. Sekarang siapa suruh lihat orang 5 km jaraknya, 5,4 km. Anda bisa itu sekarang dites. Kalau kamu nggak percaya, kamu cari tetanggamu, ajak ke jalan atau kemana, suruh lihat orang dengan jarak 5,4 km. Siang nggak apa-apa, walaupun siang nggak apa-apa. Padahal di sini malam, bisa nggak? Itu aja tesnya. Ya, kalau enggak berarti ini salah. Karena dalam jalan ceritanya, hadis itu nanti itu bisa bertambah dan berkembang. Makanya aku bilang hadis itu tidak absolut loh ya. Karena khususnya dalam perspektif Islam, dia ditulis sekitar 200 atau 300 tahun kemudian. Dalam perjalanan itu bisa saja ditambah dikurangi ceritanya. Sama dengan ini. Gitu loh ya. Karena terlalu asiknya ingin Yesus itu ditampilkan secara superioritas lewat mukjizat. Kan kalau teman-teman Kristen kan mukjizat itu menjadi sesuatu ikon yang dibangga-banggakan. Mukjizat. Nanti banyak lagi ada. Benar gak Yesus itu bisa merubah air menjadi air anggur? Benar gak Yesus itu bisa kasih makan berapa? 5.000 orang itu. Bayangkan piringnya ngambil dari mana? Kalau dulu mungkin belum pakai piring ya, pakai pincuk, pakai daun gitu. Ya. Artinya hati-hati melihat cerita. Kita kan dapat cerita ini. Nah, sikap kita itu harus kritis gitu. Ya. Oke, udah berapa lama nih? Sudah setengah jam lebih ya. Aku selesaikan di sini lah ya. Nanti kita tutup di seri yang kelima. Aku di awal tadi sudah bilang kalau bisa selesai di sini bisa kita sendiri, kalau enggak. Ternyata enggak bisa ya. Karena aku harus menjelaskan yang ini. Ini logik banget. Siapapun bisa menelaah ini. Ya. Kita terima kasih untuk saudara kita siapa ini yang ada di bau-bau. Ya. Kang Mas Rahmat Mustafa. Rahmat Mustafa ini pernah tapi dia nggak ngambek ya, dia tetap di sini bagus. Kalau aku gitu selesai gitu ya. Jadi kalau tanya itu yang jangan bikin aku kesal gitu ya. Yang sudah dijelaskan jangan ditanya, atau kalau yang terlalu nggak penting ditanya untuk apa gitu ya. Nah, oke. Bagus dari Kang Rahmat Mustafa ya penjelasannya. Ini kalian bisa menghitungnya. Cara orang eksak begitu, dia kuantitatif. Ya, aku ulangi. 1 mil laut itu konversinya berapa? 1,8 km. Di situ ya ditulis kira-kira antara 2 sampai 3 mil laut jaraknya. Nih ya,
di Yohanes ke-6 suratnya ayatnya yang ke-19. Kira-kira 2 atau 3 mil. Saudara kita itu ngambil yang 3 mil. Kan kira-kira itu ya antara ini dan ini. Saudara kita ambil yang ini. Kalau misalkan terlalu jauh ya sudah ambil yang 2 mil lah. Tetap saja kalau 2 mil nggak mungkin bisa melihat. Tetap nggak bisa. Masih jauh itu. Ya. Kemudian kalau kita ambil 3 mil ketemunya 3 dikali 1,825 km, maka dia menjadi ini 5,47 km. Kalau dibulatkan menjadi 5,4 km, artinya mendekati 5,5 km. Sekarang siapa yang mampu melihat? Gitu. Ya, oke. Aku sudah jelaskan. Jadi tentang 2-3 mil ini tertera secara tekstual. Itu yang sedang kita diskusikan. Akhirnya menjadi ganjalan juga. Ya, oke. Kapernaum nggak ada yang menceritakan. Nggak ada. Karena Kapernaum bukan Bethsaida, Bethsaida bukan Kapernaum. Meskipun itu dekat kalau kita lihat peta. Ya, seperti gini loh. Jakarta Bogor itu dekat, tapi Jakarta bukan Bogor, Bogor bukan Jakarta. Gitu aja, nggak usah banyak macam mau diakal-akalin tuh. Itu 2 itu nggak mungkin dua-duanya benar, mesti salah satu salah. Sederhana kok logiknya gitu, ya sederhana. Meskipun Jakarta sama Bogor itu berdekatan, tapi Jakarta tetap Jakarta, Bogor tetap Bogor. Begitu juga Kapernaum dan Bethsaida itu dekat kalau kita lihat peta zaman Tuhan Yesus itu dekat. Tapi Kapernaum tetap Kapernaum dan Bethsaida tetap Bethsaida. Yang satu mengatakan ke Kapernaum, satu mengatakan Bethsaida. Mana yang benar? Tidak mungkin. Dua-duanya benar nggak mungkin. Dua-duanya salah tambah mungkin. Kalau satu benar satu salah, itu mungkin juga. Ya, oke. Terima kasih. Begitulah caranya kalau kita mengedepankan logik ya. Kita analisa dengan logik seperti itu. Tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap teks-teks yang diklaim oleh teman kita sebagai kitab suci ya. Kalau aku sih melihatnya dengan pendekatan analisa seperti ini sebetulnya itu hadis gitu ya. Cuman kalau mereka mengatakan tetap bertahan itu kitab suci gitu, firman Allah gitu, ya sudahlah kita hormati saja ya. Oke, sampai di sini dulu. Jaga iman, jaga Islam, jaga Allah dalam bingkai iman yang paling dalam, baca Al-Quran ya, tetapi harus memberi hormat kepada iman saudara kita yang lain ya, karena mereka adalah saudara kita. Kalau ada perbedaan bicarakan secara baik-baik, kalau nggak baik mending nggak usah dibicarakan, tinggalkan saja ya, supaya engkau selaksana lebah. Lebah itu selalu menghasilkan yang baik, madu, dan dia tidak pernah merusak ranting gitu loh. Makanya di surat An-Nahl, surat lebah itu bukan berarti lebah sungguhan. Artinya perilaku kita sebagai orang Islam itu dimetaforakan seperti lebah itu loh. Ya, bukan itu mengatakan itu lebah beneran, enggak begitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.